Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi eksplor pabrik Ruji yang terbengkalai di kota Surabaya. Dari informasi yang saya dapatkan, pabrik Ruji di kota Surabaya ini sudah menghentikan kegiatan operasional produksinya sejak 20 tahunan yang lalu, dikarenakan bos pemilik dari perusahaan ini membuka pabrik baru dan jenis usaha baru di sebuah lokasi yang berbeda. Meskipun dari bisik-bisik tetangga yang saya dapatkan, konon keberadaan pabrik Ruji ini sempat menuai polemik karena letaknya yang berada di tengah-tengah areal padat penduduk. Namun demikian, saya cukup tertarik untuk mengeksplor keberadaan pabrik Ruji yang terbengkalai di kota Surabaya ini. Dan seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran saya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, dan ketemu lagi di channel vlog receh kalian dong. Dan di hadapan kita ini sudah terlihat lokasi eksplor yang dari informasi yang saya dapatkan, perusahaan ini dulunya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi Ruji. Namun karena sebuah permasalahan, akhirnya perusahaan ini harus tutup hingga saat ini dan tidak pernah beroperasional lagi. Baiklah sahabat, kita akan coba eksplorasi ya keberadaan bekas pabrik Ruji di kota Surabaya ini seperti apa. Karena dari informasi-informasi yang masuk ke saya, lokasi ini dibilang cukup creepy, istilah explorer lain, dan saya cukup tertarik ya untuk membuktikan sendiri, melihat sebenarnya seperti apa lokasi kita ini. Baiklah sahabat, mungkin kita langsung masuk ya di areal depan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita matikan senter dulu ya, masuk ke ruangan biar tidak silau. Di samping kiri kita ini langsung terlihat sebuah ranjang bertingkat, dan wah, ini spring bednya melenuk mumpluk, isjian tenan. Dingin-dingin ya kota Surabaya habis hujan. Melihat tempat tidur seperti ini, kok rasanya aku pengen turu. 20 tahun lebih perusahaan ini berhenti beroperasional, teman-teman. Dan di sana itu toilet saja ya sepertinya. Oh, di sini areal dapur. Perusahaan ini memang masih dijaga, teman-teman. Jadinya untuk masuk ke lokasi ini memang kita butuh perizinan khusus juga. Kita coba ke lantai atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terdengar suara teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mendengarnya. Kita coba tanya Google dulu ya. Hari ini kita mulai explore jam berapa. Oke Google, jam berapakah sekarang? 23.16. Pukul 23:16 menit teman-teman. Dan memang habis hujan ya. Kita coba cek kondisi di lantai 2 ini seperti apa. Terkunci ya di sini. Di sini juga terkunci ternyata. Beberapa barang-barang tertinggal ya. Kita coba intip aja apa. Waduh, lagi tulisannya. Tulisan Mandarin ini aku yo nggak bisa baca, bos. Waduh, teman-teman, lagi tulisannya gini semua ya, kita nggak tahu apa gitu. Wah, dan di sana itu sebenarnya ada ruangan kosong. Namun kalau kita perhatikan, ini teman-teman ya, lantainya ini udah bahaya, udah lapuk ini ya. Tuh. Ini udah mentul-mentul ini, bahaya ya, kita nggak berani untuk ke situ. Baik, kita coba masuk di ruangan ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada barang-barang yang tertinggal di tempat ini ya. Nggak tahu ini apa. Telepon teman-teman ya. Ini kalau diperhatikan ini telepon tahun piro. Zaman sekarang apa masih ada ya telepon segini? Oh, ini mungkin set dari telepon ini teman-teman, entah transmitternya atau apa gitu ya. Entah seperti itu saja. Ada meja, kok meja, ada kursi tua di situ. Dan lemari yang kosong saja ya. Baiklah, kita lanjut ke areal yang lain saja teman-teman, karena di sini ternyata hanya begini saja ya kondisinya. Yang kita masuki ini bisa dibilang office-nya dulu. Kalau kita perhatikan, memang kondisi bangunan ini sudah tua teman-teman ya. Banyak sekali konstruksi-konstruksi bangunan yang sudah mulai rapuh, termakan karat ya. Baik, kita coba melihat di sisi sebelah sini dulu ya. Kita akan bagi dua part teman-teman, karena ini
Gede banget pabriknya. Ruang apakah ini? Wah, ini bisa ke lantai 2 ya. Coba kita naik, teman-teman. Saya penasaran saja ya. Oh. Ternyata di sini ada tangki dan kelihatannya ini semacam tempat untuk memfilter air gitu ya. Kira-kira seperti itu, teman. Baiklah, kita ke bagian yang lain saja. Nanti kita part 2 akan coba masuk ke bangunan utamanya. Tapi di part yang pertama ini kita akan coba melihat bagian-bagian luarnya dulu lah. Waduh, iki berobos sak ini. Sedeng kurang awakku ya. Aduh. Dan kita sudah berada di dalam, teman-teman. Perusahaan yang 20 tahun lebih berhenti beroperasional. Dan lokasi ini betul baru di sini saja saya sudah bulu kuduku jegrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Pabrik tua, teman-teman. Pabrik tua itu bisa dibilang mengerikan ya. Apalagi sudah puluhan tahun yang seperti ini. Mesin-mesinnya juga sudah tua semua. Iya toh. Wah, ada panel listrik di sini yang masih tertata dengan sangat rapi, ya toh. Baiklah, teman-teman, kita akan coba ya ke bagian belakang sana. Kita melihat-lihat. Karena masuk di pabrik ini dari awal pun saya sudah merinding, betul ya. Dengar suara, teman, dari dalam situ mungkin ya. Sebentar. Kita nggak tahu ini dulunya mesin apaan ya. Seperti ini.
Wow, sebuah mesin tua yang menjadi saksi perjalanan pabrik ini di masa lalu. Dan tentunya kalau sudah berbicara pabrik ini kan berbicara penghasilan orang banyak. Dan tentunya banyak sekali orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari penghasilannya kerja di pabrik ya. Yus podo aku ae. Aku yang ngono. Jadi kalau melihat pabrik yang terbengkalai seperti ini tuh rasanya gimana gitu loh. Baiklah teman-teman, kita coba keluar ya dari area ini. Bener, di pabrik yang sudah 20 tahun lebih gitu ya, menghentikan operasionalnya itu menjadi tantangan tersendiri bagi para explorer. Saya kok seakan-akan mendengar suara. Saya curiga teman-teman dengan bagian sini sama situ ya, ruangan kecil itu loh. Betul. Entahlah. Ada yang tahu ini set mesin apaan? Baiklah teman-teman, kita coba ke bagian yang lain dulu ya. Dari pabrik ini kita sudah cukup bermain-main di sini. Di bagian belakang sendiri tadi, kupingku itu seakan-akan mendengar sesuatu ya. Dan sebenarnya ini motor-motornya masih terawat ya, catnya masih bagus juga sebenarnya. Luar biasa tempat ini. Ini ada sebuah genset yo, sing mantap poli. Genset tua ini sebenarnya. Ini minyak ya kayak paling. Cukup membuat saya deg-degan lokasi ini betul. Coba ini. Waduh, wis dimakan karat wis. Tutup lagi. Baiklah teman-teman, kita terobos keluar ya. Yuk, metu nih koyong ini ki, berobos iki. Aduh, ini. Aduh. Aduh. Baiklah teman-teman, dan kondisinya seperti ini ya. Kita tadi lewat di lubang itu. Baik, kita akan coba ya melihat ke bagian gudang di sebelah kanan kita ini. Ada sahabat kita ya, kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan satu-satunya explorer yang masuk lokasi ini.
Karena sebelumnya sahabat-sahabat konten kreator yang mengambil segmen explore itu beberapa sudah masuk lokasi ini. Dan dari teman-teman itu banyak yang menceritakan pengalaman-pengalaman sendiri-sendiri ya. Mendapatkan penampakan, mendengarkan suara tertawa keras kuntilanak. Dan saya sih jika diceritakan hal-hal yang seperti itu, apakah saya percaya? Percaya saja teman-teman, karena pada dasarnya setiap explorer itu punya pengalaman sendiri, apapun itu. Namun sejauh ini lokasi-lokasi yang saya explore itu meskipun lokasi-lokasi tersebut dibilang angker, sejauh pengalaman saya tidak mendengarkan ataupun tidak mendapatkan fenomena-fenomena yang berwujud padat ya. Mungkin mentok di suara saja lah. Dan sebenarnya katanya di sini sih creepy gitu ya. Banyak tumpukan-tumpukan ban ya di sini. Iki marset, banyak sak tumpuk gunung di situ. Baik teman-teman, kita akan coba ke areal situ ya. Di sebelah situ itu beberapa teman-teman bilang coba saja kalau berani gitu. Baiklah, kita coba ya. Menikmati segmen-segmen explore itu tidak harus menegangkan teman-teman, tidak harus menakutkan, tidak harus seram. Setiap konten kreator tentunya memiliki ciri khas sendiri, memiliki gaya explore sendiri, dan tentunya mereka juga memiliki para penggemar sendiri-sendiri. Baiklah, kita coba ke areal sebelah teman-teman, yang dibilang kalau berani coba saja gitu ya. Baik, kita akan coba melihat seperti apa. Karena dari informasi yang saya dapatkan, di lokasi tersebut ada sebuah tempat persembahyangan katanya ya, di pojokan sana. Tempat persembahyangan yang dulunya banyak patung-patung. Namun dari informasi yang saya dapatkan sih patungnya sudah nggak ada, cuma ada tempatnya. Kita coba lihat saja seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Di samping kiri kita ini ada kolam air teman-teman. Dan memang di sini tuh beda ya, kita masuk lokasi ini. Kalau dibilang auranya beda dengan yang sebelah ya, di sini kelihatannya lebih padat ya, lebih tajam juga. Ada suara apa? Tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Mungkin suara kucing tadi. Berpositif thinking adalah hal yang terbaik ya toh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang dimaksud tempat persembahyangan itu ini teman-teman. Ini ya, tempat persembahyangan. Ini dulu tempat persembahyangan konon katanya. Dan kalau saya perhatikan memang ada sisa dupa-dupa ya di situ. Dua 20 tahun lebih terbengkalai. Beberapa teman-teman yang uji nyali di tempat sini itu yang mendengar suara kuntilanak tertawa melengking gitu ya, tertawa melengking ya maksudku, ya di lokasi ini, di pojokan sini ya. Tapi saya sih hanya sekedar explore ya. Explorer biasa, menikmati melihat bangunan-bangunan yang terbengkalai yang sudah puluhan tahun. Itu bagi saya seni tersendiri. Bukan sok-sokan saya itu paling berani gitu ya. Bukan tipikal saya untuk nantang-nantang, manggil-manggil sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari bangsa jin siluman untuk datang. Betul ya, memang di belakang sana itu sangat kental terasa teman-teman. Baiklah, dan ini mungkin spot terakhir ya di part yang pertama ini. Sebuah ruangan yang kosong, kita coba masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dan di sini ada ranjang tingkat dan baunya di sini sangat menyengat, tidak enak teman-teman. Betul, di sini sangat tidak enak baunya dan bulu kuduku jegerak-jegerak. Beberapa barang, tapi kelihatannya ini, nggak tahu ini apa ya, lilin ini gede segitu loh. Nah, segini iki loh, lilin apa tuh iki, kok lilin apa tuh iki? Bukan teman-teman, lah ini tuh ada kabel ini, kabel keras ini ya. Lilin ngawur ya. Ranjang bertingkat, dan kalau aku bilang sih ranjangnya ini masih oke banget ya, mantap wes. Kita coba, waduh ilo dua bunyi sampai segini kandeli. Waduh, ini dibuka pun lengket banget ya. Delok naskah kuno Bayu, tulisannya tulisan Latin nih. Waduh, nggak ngerti aku. Sekretariat SP Lim SPSI. Ada sebuah lemari tua di sini.
namun kelihatannya nggak ada apa-apa ya, kosong saja. Kosong total. Dan baiklah, di part yang pertama ini kita sudah menelusuri bagian luarnya saja teman-teman, dari keberadaan bekas pabrik Ruji yang terbengkalai ini. Sudah 20 tahun lebih ya tutup, tidak beroperasional, dan spot-spot kerennya di mana? Spot-spot kerennya menurut saya di sana tadi ya. Sebentar saya padangkan dulu senter saya. Nah, di sana tadi spot kerennya. Kemudian spot keren selanjutnya ya di situ. Di mesin-mesin itu ya. Itu tadi. Dan sekeliling tempat ini memang benar-benar kelihatan pabrik yang tidak terurus ya. Pabrik tua yang menurut aku sangat sayang sekali. Baiklah teman-teman, durasinya sudah lumayan panjang ya. Kita lanjut di segmen yang kedua, dan segmen yang kedua itu kita akan coba masuk explore ke bagian dalam dari pintu yang di hadapan kita ini, yang merupakan bagian utama dari pabrik ini, karena di dalamnya banyak sekali mesin-mesin tua yang teronggok menunggu kematian, kira-kira seperti itu. Spot yang menantang juga, spot yang menantang ya, di pojokan sana tadi, di ruangan kecil. Baiklah teman-teman, saya cut dulu di part yang pertama. Terima kasih, dan silahkan cek kelanjutan video ini di bagian yang kedua, penelusuran bekas pabrik Ruji yang berada di kota Surabaya.